apakah hipnotis itu bisa digabungkan, dikombinasikan dengan spiritual. Saya berikan contoh di sini adalah spiritual Jawa ya teman-teman. Kita akan bedah satu persatu apakah bisa cocok atau memang tidak cocok ketika Anda belajar hipnotis atau Anda yang belajar spiritual jika digabungkan. Maka silakan teman-teman simak videonya dari awal sampai akhir nanti bersama saya Masuk sebagai seorang pakar hipnotis, guru hipnotis yang sudah malang melintang di dunia perhipnotisan lebih dari 10 tahun dan punya murid ribuan orang. Kali ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman, utamanya Anda yang saat ini mendalami ilmu spiritual. Nah, apakah Anda perlu belajar hipnotis? Nah, akan bedah satu persatu teman-teman. Tapi sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang hari ini sudah membeli ebook kitab hipnotis dan ebook-ebook lainnya tadi, dan juga buat Anda yang sudah mendaftar di kelas privat hipnotis. Caranya teman-teman cukup hubungi nomor WA yang saya berikan di kolom video ini teman-teman. Kita akan mulai pelan-pelan, kita akan membahasnya ya, supaya suasananya santai. Saya akan menjelaskan pelan-pelan saja supaya Anda mengerti ya teman-teman. Beberapa orang menganggap bahwa hipnotis ini hanya sekedar ilmu kata-kata atau ilmu sugesti menggunakan kemahiran dalam berkata-kata, dan banyak orang yang masih menganggap juga spiritual itu hanya melekat di dalam ranah hubungan batin saja. Apakah dua hal ini bisa dikombinasikan? Tentu sangat bagus ya, sangat dahsyat, sangat luar biasa. Hipnotis jika digabungkan dengan spiritual, ya saya berikan contoh di sini kan spiritual Jawa ya teman-teman, tentu akan menghasilkan pendekatan yang lebih holistik ya, terutama dalam bidang apa, penyembuhan, dalam bidang pengaruh sosial, kemudian dalam bidang pengembangan diri. Nah, karena spiritual Jawa ini juga syarat maknanya dengan konsep kebatinan, meditasi, laku tirakat, dan energi metafisik. Oke. Tentu ini luar biasa jika bisa bersinergi dengan hipnotis modern. Ya, teman-teman saat ini yang mendalami spiritual dan ingin bersinergi dengan hipnotis modern, hasilnya luar biasa, gitu ya. Beberapa potensi apa saja sih yang bisa didapatkan saat Anda bisa menggabungkan antara teknis hipnotis modern ini dengan spiritual, ya, khususnya spiritual Jawa yang saya berikan contoh di sini teman-teman. Sugesti dengan kata-kata yang umum kan, biasanya dengan ya kata-kata yang Anda pernah dengar ya, dengan bahasa Indonesia, dengan kata-kata yang memotivasi, itu kan umumnya ya. Bagaimana jika bisa digabungkan dengan bahasa-bahasa atau mantra-mantra kuno gitu ya, bahasa Kawi misalkan, atau mantra-mantra Jawa kuno. Nah, ini kan menjadikan luar biasa. Di dalam Anda melakukan proses hipnotis itu sendiri, sugesti ini kan memerankan peranan yang sangat penting ya, itu kekuatan utamanya ada di sugesti kan. Bagaimana seseorang terpengaruh mengikuti kata-kata Anda itu ada di sugesti. Nah, jika teman-teman mampu mengkombinasikan dengan bahasa Kawi ya, atau bahasa Jawa kuno itu dengan mantra Jawa, tentu sugesti ini akan memiliki kekuatan yang lebih gitu, lebih kuat karena memiliki resonansi atau getaran-getaran batin rasanya ini lebih mendalam, khususnya di alam bawah sadar Anda yang melakukannya sebagai seorang penghipnotis dan orang yang Anda pengaruhi. Ada resonansi atau getaran di alam bawah sadar Anda karena melibatkan apa tadi? Melibatkan getaran batin itu ya. Itu luar biasanya teman-teman. Kemudian potensi yang lainnya di dalam ritual meditasi, tirakat, lelaku, ini juga memperkuat daya hipnotis Anda. Jika Anda saat ini belajar hipnotis, oke, dan Anda melakukan ritual-ritual tadi ya, lelaku, tirakat, itu akan memperkuat daya hipnotis Anda. Ya, pahami?
seperti kita ketahui bersama bahwa spiritual Jawa ini juga mengajarkan laku tirakat, ya, seperti puasa, ya, tapa bisu. Tapa bisu itu yang tidak ngomong, tidak berbicara selama kurun waktu tertentu dengan orang lain, atau tapa kungkum misalkan, tapa pendem dan lain-lain itu sangat luar biasa karena bisa meningkatkan fokus, meningkatkan ketenangan batin dan daya pengaruh seseorang. Makanya kalau Anda melihat para spiritualis ini kan terkesan luar biasa auranya, ya. Tuh. Nah, bagaimana jika digabungkan dengan hipnotis? Ya, ini akan memperkuat proses Anda di dalam menghipnotis orang lain. Dan sebaliknya, kata-kata Anda, ya, jika Anda mempelajari hipnotis secara mendalam juga akan memperkuat daya batin Anda. Jadi saling melengkapi, dua-duanya sangat Anda butuhkan seperti yin dan yang, gitu ya. Di dalam spiritual Jawa kita juga mengenal beberapa aspek tentang aji-ajian atau ilmu kebatinan, ya, dengan teknik hipnotis, ya. Oke, ini potensi atau manfaat yang bisa teman-teman dapatkan saat menggabungkan keduanya. Saya berikan contoh beberapa ajian di Jawa itu banyak sekali, ya, ilmu unsur kejawen. Untuk pengasian misalkan ada ajian Semar Mesem untuk daya tarik, ya. Kemudian aji lembu sikilan, tahu ya, ajian lembu sikilan itu untuk pertarungan supaya tidak terkena, ya, beberapa jarak dari tubuh Anda. Ada ajian yang lainnya, Bandung Budowoso untuk kekuatan dan lain-lain sebagainya. Itu kan beberapa atau bagian dari penerapan ilmu kebatinan Jawa, ya, kebatinan Jawa. Nah, bagaimana jika dikombinasikan dengan hipnotis? Nah, ini tentu sangat dahsyat karena akan mempercepat proses aktivasi bawah sadar Anda. Jika Anda seorang spiritualis yang melakukan laku atau tapa tadi, melakukan tirakat tadi, tentu hal tersebut akan memperkuat ini aktivasi di alam bawah sadar Anda. Itu kelebihan ketika Anda paham ilmu hipnotis, teman-teman. Bisa masuk ke alam bawah sadar Anda dengan cara yang tepat, benar, karena Anda mengerti teori alam bawah sadar itu seperti apa, maka akan mudah sekali masuk ke sana. Kemudian potensi lainnya di dalam spiritual Jawa, kita mengenal dengan komunikasi alam bawah sadar itu dilakukan dengan cara semedi, ya, semedi atau olah rasa. Nah, spiritual Jawa ini kan mementingkan betapa pentingnya atau menekankan betapa pentingnya olah rasa dan semedi, teman-teman. Sebelum saya lanjut, izin saya minum dulu, teman-teman. Dan tentu ini sejalan dengan hipnotis, yaitu tentang adanya fokus dan teknik relaksasi. Nah, semedi dan olah rasa tadi akan sejalan dengan teknik hipnotis, yaitu khususnya teknik relaksasi dan teknik fokus. Ya, pada saat Anda menggabungkan keduanya, ya akan memperoleh percepatan, akan memperoleh peningkatan, gitu ya. Karena Anda lebih paham. Dari sisi batin, rasa Anda jauh lebih tajam, lebih kuat. Dari sisi pengetahuan, Anda tahu apa yang Anda lakukan dengan teknik hipnotis tadi. Itu potensi, ya. Kemudian potensi lainnya apa yang bisa didapatkan? Yaitu penguatan energi psikotransmitter dalam mempengaruhi atau dalam pengaruh jarak jauh, ya. Buat Anda yang belum paham apa itu psikotransmitter, ya, mempengaruhi getaran rasa jarak jauh tanpa harus ketemu. Di dalam konsep spiritual Jawa juga dikenal, ya, pengiriman energi itu melalui niat. Ya, ini bisa dikombinasikan dengan teknik modern psikotransmitter untuk mempengaruhi pikiran orang lain, ya, mempengaruhi orang lain dari kejauhan dengan lebih efektif. Pelaku batin yang Anda lakukan dalam spiritual Jawa ini dikombinasikan dengan teknik modern, ini dahsyat, teman-teman. Kemudian
potensi yang lainnya yang bisa didapatkan jika Anda mengkombinasikan antara spiritual Jawa ini dengan hipnotis adalah penyembuhan batin. Nah, karena spiritual Jawa ini kan berbasis penyembuhan batin kan teman-teman. Maka teknik hipnotis ya, khususnya hipnoterapi ini bisa diperkuat dengan filosofi kejawen tadi yang menerapkan harmoni antara raga, rasa, dan sukma. Gitu, antara raga, rasa, dan sukma. Nah, penerapannya tentu macam-macam ya, khususnya untuk melakukan penyembuhan traumatis gitu ya, atau psikosomatis dan berbagai hal-hal lainnya. Ya, kadang-kadang Anda merasa mendapatkan pasien ya karena gangguan-gangguan tertentu, energi-energi negatif entah dari orang lain atau makhluk lain gitu, menyembuhkan sihir, santet, dan lain sebagainya. Dengan Anda paham ilmu hipnoterapi, dengan Anda belajar hipnotis ini, Anda tidak ngawur dalam melakukan proses penyembuhannya, karena Anda tahu tekniknya dan bisa mengkombinasikannya jauh lebih kuat lagi gitu. Di bidang yang lain ya, potensi yang bisa didapatkan di dalam ilmu kejawen ini juga mengenal kanuragan ya kan. Tujuannya apa sih? Maka orang yang belajar kanuragan atau ilmu kesaktian ini bisa diperkuat dengan hipnotis ya teman-teman. Contohnya untuk kekebalan itu kan banyak kan, dengan memberikan penguatan sugesti supaya tubuh ini kuat, kebal, atau tenaga dalam. Saya sudah menerjemahkannya ya, kombinasi ini di dalam e-book saya, e-book Kitab Hipnotis. Jadi buat teman-teman yang sudah membaca e-book saya dan memiliki e-booknya, tentu akan tahu saya menjelaskan bagaimana hubungan antara ini ya. Tapi untuk lebih detailnya saya juga memberikan di kelas privat saya teman-teman. Maka saya mengajarkan gendam di sana tentang spiritualis gitu ya, hubungannya dengan hipnotis. So ini adalah pengalaman-pengalaman yang selama puluhan tahun saya juga mendalami spiritualis dari kecil, mendalami tenaga dalam, olah rasa, olah batin, dan juga ilmu hipnotis secara mendalam, maka bisa mengajarkan dengan mudah pada para murid-murid saya. Jadi kesimpulannya adalah menggabungkan hipnotis dengan spiritual Jawa ini tentu bisa menghasilkan metode atau cara yang sangat unik dan sangat kuat di dalam pengaruh ya, di dalam pengaruh kepada orang lain, pada diri Anda, dalam penyembuhan, serta untuk pengembangan diri Anda pribadi menjadi lebih kuat gitu. Nah, itulah beberapa hal yang mungkin perlu Anda mengerti, bahwa pentingnya Anda mempelajari keduanya. Anda belajar spiritual dan juga belajar ilmu hipnotis teman-teman. Begitu saja teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Sampai ketemu di kelas pelatihan saya buat Anda yang ingin menjadikan diri Anda lebih hebat, lebih kuat, lebih dahsyat dari sebelumnya. Terima kasih. See you next time. Bye-bye. Salam hipnosis.